betapa nyamannya yang kami rasakan ketika berada di kota Madinah ini. Nyamannya ini tidak hanya karena memang suasana atau infrastruktur Masjid Nabawi dan sekitarnya ataupun hotelnya yang memang nyaman untuk ditempati. Bukan itu yang menjadi alasan utama datangnya kenyamanan ketika berada di tempat yang mulia ini. Ini yang dari suatu rangkaian perjalanan umroh yang harus kita cari. Kita yang telah tersibukkan dengan berbagai urusan dunia yang membuat kita lelah raga dan hati, pikiran.
Teman-teman semua, sebelum videonya kita lanjutkan, ada informasi lain nih yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah, beberapa tahun ini kami beraktivitas dalam khidmat memberikan layanan bimbingan ibadah, juga persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Kalau ada teman-teman yang sudah sangat ingin memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci, tapi masih bingung tata cara ibadahnya bagaimana, pakai travel PPIU atau mandiri, tahu juga kalau dengan travel PPIU, yang mana yang amanah untuk dipilih, silahkan hubungi kami melalui WA atau sosial media berikut ini ya. Insya Allah kami akan dengan senang hati membantu perjalanan ibadah teman-teman semua. Dan besar harapan kami, kita bisa berangkat bersama-sama, menjemput keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi hambanya yang memenuhi panggilannya ke Tanah Suci. Yuk kita lanjut lagi videonya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadil Bon Kafa, dan masih dari kota Madinah dalam rangkaian perjalanan umroh mandiri keluarga kami. Di sini kami ingin sedikit berbagi betapa nyamannya yang kami rasakan ketika berada di kota Madinah ini. Nyamannya ini tidak hanya karena memang suasana atau infrastruktur Masjid Nabawi dan sekitarnya ataupun hotelnya yang memang nyaman untuk ditempati, Masjid Nabawi yang sangat nyaman untuk beribadah. Bukan itu yang menjadi alasan utama datangnya kenyamanan ketika berada di tempat yang mulia ini. Yang kami rasakan adalah nyamannya itu ketika kita bisa merasakan dengan benar dari dalam hati kita yang paling dalam bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dalam memberikan kasih sayangnya. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, namun mungkin banyak yang kita lupakan karena adanya keinginan-keinginan dalam hati kita yang belum kita dapatkan, sehingga keinginan-keinginan itu mengalihkan perhatian kita dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu persatu, sehingga kita lupa seakan-akan Allah tidak sayang kepada kita hanya sekedar karena satu, dua, atau sedikit keinginan kita yang belum kita dapatkan. Karena itu ketika kita memahami benar, mengingat benar, dan benar-benar merasakan dengan kejujuran dalam hati bahwa kasih sayang Allah itu sangat besar, itu kita akan mendapatkan suatu kenyamanan dimanapun kita berada. Dan selain itu, faktor lain yang membuat kenyamanan ketika kita berada di kota Madinah ini adalah adanya Rasulullah SAW. Tidak jauh dari tempat saya duduk ini, mungkin hanya beberapa ratus meter, di sana ada rumah Rasulullah SAW, di mana selama di Madinah beliau tinggal di sana, dan Allah takdirkan beliau juga meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Tidak jauh dari sini, hanya beberapa ratus meter ke arah kanan saya. Di situ ada Rasulullah SAW, manusia yang paling mencintai kita, kasih sayang kita sebagai orang tua ke anak kita, atau kasih sayang kita kepada orang tua kita, atau siapapun yang kita cintai dalam kehidupan kita, tidak akan bisa mengalahkan kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kelak nanti di akhirat, ketika semua sibuk dengan urusannya masing-masing, anak melupakan orang tuanya, orang tua melupakan anaknya, semua mencari keselamatan dirinya masing-masing, dan hanya satu manusia yang bisa memberikan keselamatan, memberikan syafaat, yaitu Rasulullah SAW. Dan beliau akan memohonkan keselamatan kepada Allah SWT untuk diri kita. Dan jika kita merasakan benar, mengimani benar kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, kita akan datang ke tempat ini dengan dasar cinta juga, dengan dasar kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dan itu, dua faktor itu adalah yang akan membawakan rasa nyaman, rasa tenang di hati kita ketika kita berada di kota Madinah ini. Kemarin saat kami sedang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kami, ada dua orang laki-laki yang hanya karena masalah sepele, tempat untuk berfoto, mereka bertengkar di depan Masjid Nabawi. Astagfirullah. Padahal ini adalah tanah suci, di mana ada larangan-larangan tertentu yang harus kita perhatikan. Dan ada pula sebagian dari kita, sebagian yang datang ke sini umat Islam, mohon maaf, belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu merokok. Padahal ini ada tanah suci. Tanah suci, tempat di mana pahala dilipat gandakan dan juga dosa dilipat gandakan. Mungkin mereka lupa, rokok yang mereka hisap, mereka bakar hisap, asapnya itu bisa menzalimi orang lain. Katakanlah tidak ada orang yang terkena asapnya, tapi dia telah menzalimi diri sendiri.
Dan ini tidak ada cinta dalam perbuatan zalim. Karena itu, yuk, jika Allah menolong kita, memampukan kita untuk bisa hadir ke tempat ini, hadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam angkatan tangan kita, rasa cinta itu akan semakin kuat. Dapatkanlah rasa ketenangan itu. Dapatkan ketenangan itu. Ini yang dari suatu rangkaian perjalanan umroh yang harus kita cari. Kita yang telah tersibukkan dengan berbagai urusan dunia yang membuat kita lelah raga dan hati, pikiran. Ini adalah salah satu tempat untuk kita menenangkan hati, menenangkan jiwa. Dan demi Allah, ketika kita benar-benar berusaha mencari ketenangan itu, Allah pasti akan menolong kita dan memberikan rasa ketenangan itu. Dan itu masing-masing dari diri kita sendiri yang bisa merasakan. Besar harapan saya, siapapun dari kita bisa mendapatkan ketenangan itu di sini. Dan jika kita tidak mungkin di sini dan kita harus pulang kembali ke rumah kita masing-masing, kita juga membawa ketenangan itu dan rasa cinta kita yang kita bawa sebelumnya, semoga menjadi semakin besar. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti dengan ketaatan kita yang semakin meningkat. Mungkin demikian yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa itu sudah ada, rasa rindu itu sudah ada dalam hati kita, semoga Allah mampukan dan pantaskan kita untuk berada di tanah suci Madinah ini, untuk berada dekat dengan Rasulullah SAW secara raga dan secara hati, sehingga kelak ketika tiba perjumpaan itu, berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Kautsar, Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya, sebagai saudaranya, dan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, sehingga kita pantas untuk memasuki surga bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang kita cintai. Semoga video singkat ini bermanfaat. Fadhi Abu Ankafa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Masjid Zulhulaifah sudah tampak. Disinilah tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi siapapun yang ingin berhaji atau berumrah, yang melewati atau berangkat dari kota Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.